Oke, semuanya sudah kita persiapkan untuk menerima materi dari pemateri yang sangat luar biasa. Nah, jangan lupa untuk diisi presensinya ya teman-teman, diingatkan kembali agar presensinya itu diisi. Sekarang waktunya kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Taufik Firdaus Al-Ghifari Atmaja, SGZ MSI. Berikut merupakan CV singkat beliau. Pak Taufik merupakan salah satu dosen gizi aktif Universitas Siliwangi. Beliau menempuh pendidikan sarjana ilmu gizi di Institut Pertanian Bogor, dilanjutkan dengan pendidikan magister ilmu gizi di Institut Pertanian Bogor. Beliau memiliki pengalaman pelatihan, pekerjaan, dan organisasi yang luar biasa. Baik, Selamat pagi Pak Taufik, apakah sudah bersama kami di room? Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak, terima kasih. Alhamdulillah senang sekali ya saya bisa berjumpa dengan Bapak pada pagi hari ini. Dikarenakan sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi, maka dari itu saya serahkan kepada Bapak selaku moderator untuk dapat memandu sesi tersebut. Waktu dan room kami persilahkan. Oke, terima kasih Mutia dan Natasha sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya saya ingin mengucapkan yang saya hormati Ibu Nurlina SKM Mkes selaku perwakilan dari Dekanat Fakultas Ilmu Kesehatan. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Ais Rikosnayani SPD MSI sebagai Ketua Jurusan Gizi. Kemudian yang saya hormati dosen dan juga para tamu undangan serta para narasumber yang sudah hadir dalam acara webinar nasional Motion Fest ini, serta para hadirin peserta webinar yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya ditugaskan sebagai moderator ya untuk memimpin dan juga mengatur penyampaian materi dan juga diskusi yang mungkin kurang lebih akan kita laksanakan hingga siang nanti. Dan nanti akan untuk kegiatan untuk penyampaian materi ini sendiri terdiri dari 2 sesi ya. Ada sesi pertama dan sesi kedua, di mana untuk sesi yang pertama akan ada 2 narasumber yang akan menyampaikan 2 materi, yang akan menyampaikan 2 pemateri, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi kedua, yaitu akan diisi oleh pemateri yang ketiga. Dan untuk pemateri yang sebelumnya, ya kita ketahui bahwa tema dari kegiatan dari Motion Fest ini adalah Take off the root of anemia disease with nutrition balance. Ya, jadi tentu kita berharap bahwa dari apa yang nanti kita peroleh ya dari penyampaian oleh pemateri, kita bisa mendapatkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi dan upaya yang dapat kita lakukan guna untuk mengatasi ya permasalahan gizi anemia yang memang saat ini masih tinggi, yaitu anemia pada remaja, di mana Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 32% remaja mengalami anemia. Baik, untuk pemateri pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi SGZ ya dengan materi long-term affection of anemia disease and the matter of youth productivity ya. Bapak akan selamat pagi Pak Fauzi. Halo, selamat pagi Pak Taufik. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik ya. Jadi mungkin sedikit berkenalan bahwa beliau tidak asing ya bagi saya karena memang beliau adalah rekan saya dan sahabat saya waktu mengenyam perkuliahan S1 ya di Institut Pertanian Bogor ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi ya Pak. Iya. Baik. Saya akan membacakan sedikit tentang CV beliau ya karena terlalu banyak sekali ya.
untuk kalau dibacakan satu persatu. Nama Fauzi SKZ, kemudian asal dari Padang Sidimpuan, ya, domisili di Sumatera Utara ya Pak ya sekarang. Betul Pak. Kemudian untuk suku bangsa Jawa Mandailing, emailnya silakan nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kepada beliau bisa langsung diakses di emailnya. Kemudian quote hidupnya adalah Anda bisa mencintai seseorang tanpa memimpinya. Namun Anda tidak bisa tanpa memimpinnya. Namun Anda tidak bisa memimpin seseorang tanpa mencintainya, ya. Luar biasa. Dan untuk beberapa profesional karirnya, ya, beliau pernah menjadi experience in philanthropy, having and strong performance as nutrition research, ya. Jadi mengikuti berbagai penelitian di bidang gizi, kemudian sebagai public speaker, kemudian mengikuti career trainer, ya, dan juga registered nutrition, ya. Kemudian untuk pendidikannya sendiri, beliau ada S1 Ilmu Gizi dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Baik, sebelum penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Fauzi, saya akan menyampaikan tata tertib, ya, yang tentu harus diperhatikan oleh para peserta. Yang pertama adalah pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materinya sebanyak kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemateri kedua, ya. Jadi pemateri 1 dilanjutkan langsung dengan pemateri kedua. Kemudian sesi diskusi akan dilaksanakan setelah kedua pemateri memaparkan materi dan diberi waktu selama kurang lebih 40 menit, ya. Peserta wajib memperhatikan materi yang disampaikan oleh pemateri dan mengikuti diskusi sebaik-baiknya. Kemudian peserta diperkenankan untuk bertanya ketika pemaparan materi berlangsung dengan cara mengetikkan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama, _ izin bertanya, kemudian _ urutan pemateri, _ ketik pertanyaan, ya. Nanti mungkin akan diberikan contoh oleh panitia di kolom komentar bagaimana format terkait dengan pertanyaan yang ingin disampaikan, begitu ya. Baik, tidak berlama-lama, ya, supaya kita juga langsung mendengarkan, ya, pemaparan materi yang luar biasa dari para narasumber kita. Yang pertama kepada Bapak Fauzi SGZ, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Taufik. Sebelumnya yang terhormat Dr. Aisri Kusmayani, ya, selaku Ketua Jurusan Gizi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu sekalian dari Universitas Siliwangi, ya. Yang terhormat Bu Nurlina SKM MKes selaku dekanat dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi, ya. Pak Taufik, terima kasih banyak. Saya mohon izin untuk share screen, ya. Silakan, Mbak. Mudah-mudahan sudah terlihat, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja masuk, ya, karena waktu kita terbatas. Pembahasannya sebenarnya banyak hal yang kita bahas, gitu ya. Kalau permasalahan gizi di Indonesia, gitu, termasuk permasalahan riset. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan kepada saya akan membahas lebih detail, ya, terkait tentang efek jangka panjang tentang anemia untuk produktivitas dari para remaja, ya. Karena sehari ini kalau bicara permasalahan gizi udah banyak masalah yang terjadi di negeri ini. Tidak hanya di negeri ini, di kita Indonesia, tapi juga terjadi di bangsa-bangsa yang ada di dunia saat ini. Berikut outline yang akan kita coba bahas, ya. Ada 7 poin yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik untuk kita semuanya agar lebih baik memahami permasalahan yang ada di negeri ini. Yang pertama nanti kita akan coba bahas New Insight 21st Century Malnutrition. Hari ini gimana sih secara umum di dunia, gitu ya, permasalahan gizi di dunia. Nanti kita lebih
capture lagi potret masalah gizi di Indonesia gitu ya. Baru nanti kita masuk ke yang anemianya gimana gitu ya. Karena permasalahannya amat banyak sekali dan ini saya berbangga hati sekali ya karena difasilitasi untuk bisa menyampaikan topik-topik seperti ini oleh teman-teman di Himagi Unsil ya. Terima kasih banyak atas undangannya karena ini saya kira menjadi hal yang harus banyak kita lakukan untuk mengedukasi dan juga mencari tahu bagaimana permasalahan negeri ini hari ini khususnya di bidang gizi ya. Dan ini menjadi peran kita bersama sebagai tanggung jawab keilmuan gitu ya. Dan nanti kita coba lihat bagaimana intervensi secara nasional yang dilakukan baik spesifik maupun sensitif yang dilakukan untuk pencegahan anemia khususnya pada remaja. Kalau kita lihat hari ini ya, permasalahan yang dihadapi oleh dunia tidak hanya membahas tentang malnutrition gitu ya, tapi juga sudah ada sampai pada hidden hunger gitu. Kalau 20 tahun ke belakang kalau kita lihat perkembangan masalah gizi dan efek yang disampaikan kepada GDP per kapita per nasional gitu ya, per bangsa itu kalau kita lihat kalau dulu permasalahannya tidak selalu bermasalah dengan bagaimana untuk pemenuhan gizinya gitu ya. Karena kekurangan gizi banyaknya gitu ya. Kalau permasalahan hari ini kalau kita lihat gitu ya, perkembangannya justru terjadinya ada masalah di kelebihan gizinya gitu. Dari data yang dikumpulkan oleh UNICEF gitu ya, melihat seperti ini. Dari seluruh benua kecuali Afrika gitu ya terjadi tren penurunan stunting dan peningkatan GDP. GDP itu gross pendapatan per kapita gitu ya, masyarakat yang ada di negara tersebut gitu ya. Kalau kita lihat trennya menurun secara stunting, artinya masalah gizi, kurang gizi itu sudah mulai bertahap gitu ya terselesaikan gitu ya. Masalah stuntingnya mulai turun gitu misalnya. Termasuk Oke, sepertinya ada gangguan ya dengan sinyal ataupun internet pada Pak Fauzi. Kita tunggu dulu sebentar. agak tersendat ya, mohon maaf. Oke. Silakan. Ya, saya coba lanjutkan lagi ya. Ya, silakan Pak. Di daerah ya. Nah, kalau kita lihat permasalahan kita hari ini itu tidak hanya bermasalah di bagian itu gitu ya. Ternyata trennya juga naik di seluruh benua hari ini itu kelebihan gizinya justru terjadi kebalikannya gitu ya. Kalau kekurangan gizinya sudah mulai teratasi, kalau kelebihannya katakanlah yang masalah obes, overweight itu naik gitu trennya gitu ya. Di seluruh benua gitu, termasuk Afrika juga gitu ya. Dan ini harus kita lihat ya secara bagaimana prevalensinya juga justru akan menunjukkan kenaikan gitu ya. Ini tren yang terjadi. Nah ini yang harus kita perhatikan dari masalah ini. Gitu. Nah sekarang kalau kita lihat 1 dari 3 anak gitu ya nggak tumbuh dengan baik gitu kan karena malnutrition ini, karena masalah stuntingnya misalnya gitu kan. Nah, permasalahannya kemudian adalah kalau malnutrition itu kita bahasnya kemarin-kemarin tentang bagaimana kurang gizinya gitu ya, dan masalah yang lainnya bertambah, ada hidden hunger yang terjadi. Ya ini yang kita sebut triple burden malnutrition gitu ya. Nah, permasalahannya kemudian adalah kenapa gitu ya hari ini gitu ya begitu banyak why are so many children eating too little of what they need gitu. Kenapa hari ini begitu banyak anak-anak gitu ya ataupun remaja kita atau usia muda gitu hari ini begitu banyak
makan makanan yang sebenarnya mereka tidak butuhkan gitu. Sementara yang mereka butuhkan itu kurang konsumsinya. Nah ini yang harus kita lihat ya, permasalahan ini yang harus kita pahami dengan baik sehingga nanti bisa dengan baik menyikapinya gitu. Nah satu penelitian di Nepal gitu ya, India gitu ya, masalah gizi ini tuh sudah sampai kepada masalah yang sangat krusial gitu ya, dan double burden malnutrition itu sudah ditambah lagi beban triple burden malnutritionnya gitu ya, sampai pada tingkat rumah tangga gitu kan, tingkat individu gitu, permasalahannya terus bertambah gitu ya. Secara global ya ini yang kita sebutkan, kalau kita lihat produk-produk makanan yang hari ini kan begitu banyak yang sudah mungkin over process gitu ya. Kalau saya bilang over process, bahkan sudah mulai meninggalkan tren makanan-makanan yang sehat gitu ya, healthy diet itu sudah mulai ditinggalkan gitu karena kemajuan globalisasi ini luar biasa gitu kan. Coba kalau kita lihat, bayangkan konsumsi makanan anak-anak kita sekarang gitu kan, banyaknya yang serba instan yang ada gitu. Termasuk bagaimana pola pemberian makanan kita. Justru jajanan itu jauh lebih banyak di usia-usia remaja itu ketika kita berbicara tentang remaja gitu. Nah ini yang seharusnya menjadi perhatian kita gitu. Nah itu secara global gitu ya. Sementara kalau kita lihat potret gizi nasional gitu ya, kalau dibandingkan dengan negara Asia Pasifik, Indonesia itu mengalami masalah yang luar biasa gitu kan. Dan ini problem yang harus kita tangani bersama gitu ya. Dan masalah ini menjadi concern hari ini saya kira bagi pemimpin-pemimpin baik di pimpinan pusat maupun di pimpinan daerah gitu kan. Masalah stunting misalnya kita masih very high gitu ya dalam kategori yang dilakukan penelitian oleh WHO dan UNICEF gitu kan. Dan child wasting-nya juga yang kurus itu ya masih tinggi gitu ya, di poin 10,2 gitu. Kalau masalah child overweight-nya juga gitu ya. Dan jangan ditanya lagi ketika nanti misalnya kita bahas tentang PTM gitu ya. Nah ini permasalahannya banyak sekali yang bisa harusnya kita ambil peran untuk mengatasinya gitu ya. Target Indonesia sendiri sesuai dengan SDGs 2030 ya dan World Health Assembly gitu kan, 40% stunting harus turun gitu ya di tahun 2030 gitu ya. Ini target yang cukup besar gitu ya. Dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan gitu ya. Dan ini perlu banyak peran oleh kita semuanya, apalagi kita yang membidangi bidang gizi ya dan kesehatan gitu ya. Wasting children reduction 5%. Nah, fokus kita misalnya tadi kalau berbicara tentang gizi remaja 50% gitu ya. Harus turun gitu, Pak. Masalah gizi remaja. Kalau tadi saya dengar tadi paparan dari Bu Ai dan juga beberapa dosen tadi yang menyampaikan hari ini Riskesdas mencatat 32% kejadian anemia pada ibu hamil gitu ya. Nah, bagaimana dengan remajanya nanti? Nah, itu harus kita coba lihat gitu. Nah, ini kalau kita lihat gambaran ya, target penurunan masalah gizi di Indonesia gitu sesuai dengan WHO gitu ya. Kita baru dapat poinnya di 2024 gitu ya, stunting harus turun 14% gitu. Nah, bagaimana dengan anemia di usia remaja subur gitu ya? Wanita usia subur gitu ya, 37,1% di Riskesdas 2013 ya. Sementara targetnya di WHO 2025 itu harus turun di 18%. Artinya dan ini kita belum lihat nanti perbandingan di 2018. Datanya akan sebenarnya trennya naik gitu sampai ke poin 48%. Nanti kita lihat coba datanya seperti apa. WHO 2025 menargetkan di 18,5. Ini target yang signifikan gitu ya. Bahkan harus turun 50%-nya gitu. Ini yang menjadi target pemerintah dan komitmen pemerintah gitu. Nah ini kalau masalah berbicara beban gizi ganda ya ini gambarannya stunting di kita saja permasalahannya sampai 6,1 juta balita gitu pada data Riskesdas 2018 gitu ya. Wasting di 1,6 juta balita. Nah ini tadi yang saya bilang anemia ibu hamil itu mencapai hari ini berdasarkan Riskesdas 2018 48,9%. Nah, kalau kita buat perbandingan untuk turun ke angka 50%-nya, artinya kan ini pun harus kerja keras yang luar biasa dari setiap elemen bangsa, termasuk kita yang di keilmuan gizi ya, dan di kesehatan yang menjadi concern kita. Karena nanti efeknya akan jangka panjang. Kalau di RPJMN 2020 sampai 2024, ini isu dari
anemia ini juga tergabung dengan stunting gitu ya. Nah, kalau hari ini kita di 2019 berdasarkan data SSDI sudah turun ke 27,7% gitu ya prevalensi stunting ya. Kita cukup berbangga karena ada penurunan walaupun di kondisi pandemi seperti ini. Nah, ini yang harus kita juga concern gitu ya. Karena nanti anemia ini juga akan berkontribusi akan angka stunting ini gitu ya. Nah, strategi nasional percepatan stunting ini yang saya kira juga concern kita ya. Anemia ini juga nanti akan masuk juga permasalahannya yang dibahas tentang gizi remaja juga masuk ke sini. Nah ini ya, kalau secara intervensi prioritas kita masuk di dalam permasalahan gizi apapun termasuk di rentang usia balita, intervensi gizinya gitu, baik intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, dan ini sudah menjadi komitmen di semua daerah gitu. Baik, saya coba lanjut ya. Ini kalau kita lihat ya trennya sudah turun sampai kita berharapnya 2024 sudah 14% masalah stuntingnya, karena bagaimanapun kita melihat cakupan dari keberhasilan suatu bangsa untuk mengelola stunting ini menjadi poin yang penting gitu. Dan ini yang harus jadi perhatian kita. Nah, kalau kita lebih berkerucut gitu melihat gizi di Indonesia gitu, permasalahan mikronutrien defisiensi hidden hunger ini yang menjadi beban kita juga gitu ya. Kalau bonus demografinya besar gitu kan, dengan angka 37,1 di 2013 yang lalu gitu ya, sekarang sudah naik 48,9 kejadian anemia di wanita usia hamil gitu ya. Di ibu hamil itu terjadinya 48,9%, bayangkan gitu. Nah, jadi ini peran kita semuanya gitu ya. Dan ini menjadi hal yang urgent gitu. Sehingga kemarin kalau kita lihat di Hari Gizi Nasional itu jadi fokus pemerintah juga ya. Karena angka ini, saya kira karena angka ini cukup besar sekali jadi perhatian kita semua gitu kan. Bagaimana nanti kita lihat efek jangka panjangnya. Data update ini ya, kita lihat sebagai resume ya. Permasalahan yang kita ingin bahas hari ini di anemia balita gitu ya. Dan nanti kita lihat di anemia ibu hamil ini kontribusi dari remaja yang anemia itu berapa persen. Nah, itu nanti akan kita coba bahas. Kalau bahas anemia tentu nanti mungkin bisa dari dokter Elvina yang lebih bahas ya secara detail, tapi yang jelas ketika terjadi anemia ini menjadi target global untuk stunting, wasting, dan berat badan lebih rendah. Itu menjadi poin di SDGs, masuk di poin 2 dan poin 3 gitu ya, tentang zero hunger dan good health and well-being gitu. Nah, baru-baru kemarin kalau kita lihat ya, remaja ini masuk menjadi kelompok sasaran ya di kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 72 tahun 2021 ya, untuk menjadi kelompok sasaran untuk penuntasan stunting. Masalah gizinya kan banyak ya. Nah, kalau kita target secara global ada 50 gitu ya. Di yang permasalahan anemia ini. Jangka pendeknya tentu akan sangat-sangat berdampak pada produktivitas dan prestasi, di samping nanti daya tahan tubuh gitu ya, dan daya tahan tubuh rendah gitu, kebugaran menurun gitu, prestasi menurun, kinerja dan infeksi menurun sebab anemia ini untuk short term-nya gitu. Yang lebih parah lagi nanti ketika kita lihat secara efek jangka panjang gitu ya. Permasalahannya sangat banyak gitu, dan butuh integrated planning untuk penyelesaiannya, multi-sectoral approach dalam penyelesaiannya juga, butuh sistem kesehatan yang baik secara berjenjang ya, sampai dengan community support dan personal support dari setiap kita, sehingga edukasi gizi itu sangat dipentingkan sekali adanya gitu di setiap level masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Secara ini kan kalau kita lihat dari data WHO gitu ya, 30% gitu ya akan berdampak pada physical work capacity and performance dari remaja yang ada hari ini gitu ya. Dan potensi loss of up to 8% of GDP gitu ya. Ya, dan ini permasalahan yang tidak mudah gitu ya.
Nah, secara jangka panjang itu juga akan, kalau kita lihat ini ya, kalau gizi dalam daur kehidupan ya, fase remaja ini menjadi fase yang krusial juga dalam penentuan bagaimana kualitas hidup dari manusianya tersebut atau kualitas SDM-nya gitu ya. Beban gizi ganda ini selain dari 1000 hari pertama, fokus pemerintah hari ini masuk ke remaja juga gitu ya. Dan juga nanti kalau lihat masalah kesehatan yang lain. Anemia ini juga kemungkinan gitu ya, dimungkinkan juga menjadi faktor determinan gitu dalam berkontribusi pada stunting gitu di level setelah katakanlah kalau remaja putri kita gitu cukup banyak mendapatkan case anemia gitu, walaupun yang secara terlihat ataupun yang tidak terlihat atau yang kita sebut zat anemia defisiensi zat besi gitu kan, itu kalau kita lihat lagi akan terus berkontribusi pada yang dikatakan kalau dari penelitian Andrew J. Prendergast ini dan teman-teman ada yang dikatakan stunting syndrome gitu. Kalau 2 tahun pertama kita lihat school age-nya kan kalau remaja masuk di sini. Jadi peran kita apalagi ibu-ibu muda hari ini tidak hanya selesai di 1000 hari pertama kehidupan gitu, tapi harus juga mengawal bagaimana sampai dia dewasanya gitu. Sehingga nanti permasalahan anemia ini bisa dengan baik. Berbagai faktor determinan anemia kalau kita lihat basic cause-nya kan masalah pola makan gitu ya, kebijakan pemerintah, basic healthcare infrastruktur itu berpotensi juga untuk berkontribusi pada kasus anemia yang terjadi. Nah, kalau kita lihat penyebab-penyebabnya, kalau secara capture besar di Indonesia, kalau kita lihat karena rendahnya asupan zat besi gitu, yang penting untuk pembuatan darah gitu ya. Kalau regenerasi zat sel darah merah kita kan butuh banyak zat besi, asam folat, vitamin B12 dan vitamin A gitu. Meningkatkan pengeluaran zat gizi gitu ya. Perdarahan ini juga menjadi potensi yang determinan gitu, faktor determinan dalam penyebab anemia ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri gitu ya? Kalau kita lihat ya di Indonesia sumber besi yang paling baik adalah pangan hewani gitu ya. Kalau bagaimanapun kita lihat kualitas yang baik itu yang besi hem ini yang harus kita penuhi gitu ya. Namun kalau kita rumah tangga atau orang Indonesia itu banyaknya makannya zat besi, sumber zat besinya itu banyaknya dari nabati atau dari tumbuh-tumbuhan gitu ya, besi non hem gitu. Sementara zat besi dari nabati lebih sulit diserap dalam pencernaan gitu ya. Kalau kita lihat berbicara bioavailabilitas, tentu besi hem jauh lebih efektif gitu ya. Nah, karena inilah yang menjadi faktor ya, kalau kita lihat rata-rata penduduk kita itu ya mengkonsumsi zat besi itu lebih rendah dari yang dibutuhkan. Atau bahkan kalau kita sorot ke remaja, permasalahannya tidak hanya sampai di situ, tidak hanya konsumsinya aja, justru dia mengkonsumsi yang banyak inhibitor untuk penghalang dari penyerapan zat besi dari porsi makanan yang dia makan setiap harinya. Ini kalau permasalahan gizi ini remaja diisukan itu kan masuk di remaja juga ya. Nah, karena menjadi fase kritis ya untuk yang kedua untuk pertumbuhan fisik. Nah, ini lebih dalam kita melihat kalau kasus remaja putra dan putri di 2018 berdasarkan Riskesdas kemarin gitu ya, 32%. Itu satu dari 3 putri gitu ya. Putra-putri remaja di Indonesia itu ya mengalami anemia gitu. Nah, ini meningkat angkanya dari Riskesdas 2013 yang lalu gitu ya. Kalau kita lihat prevalensi di kejadiannya di di anak ataupun anak putra atau putri ya putri lebih beresiko gitu. Ini kalau kita lihat status gizi remaja ya secara analisis ya, kesalahan stuntingnya juga masuk gitu ya, 18,5% gitu ya di usia remaja 13 sampai 15 tahun. Di prevalensi stunting 16 sampai 18 tahun juga naik juga gitu ya 22,4%. Gitu. Artinya ini angka masih cukup besar gitu. Permasalahan gizi ini khususnya di remaja menjadi fokus dan concern pemerintah juga hari ini, dan kita semuanya dimintakan untuk bisa mengambil peran masing-masing. Gitu.
Kalau berbicara kasusnya tadi 32% yang terlihat ya secara hipotesis populasinya, kalau kita lihat kalau anemianya sekarang 32% gitu ya, kemungkinan besar anemia defisiensi zat besinya juga ya kelihatan gitu ya. Defisiensi besinya itu justru akan lebih besar 2,5 kali gitu dari prevalensi defisiensi zat besinya gitu. Artinya kan kalau populasi yang sekarang 32%, ada yang tidak kelihatannya, inilah hidden hunger itu. Inilah yang masalah yang harus kita coba. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, ya akan berefek jangka panjang gitu. Ini sedikit ya, kalau diagram alur anemia itu kan dibagikan dua ya, hemolitik dan non hemolitik gitu ya. Nah, case yang banyak terjadi itu karena defisiensi zat gizi gitu ya. Gitu ya. Dan ini yang menjadi permasalahan sampai hari ini yang menjadi PR kita bersama. Mengapa gizi remaja itu penting menjadi perhatian pemerintah? Ya ini lagi gitu. Kalau lihat PTM itu terus naik gitu, tidak ada kasus anemianya saja gitu kan, bahkan banyak sekali kasus-kasus PTM yang sudah mulai merambah masuk di usia 14 tahun gitu ya. 10 sampai 14 tahun sudah ada penyakit PTM yang diderita oleh anak-anak kita gitu ya. Atau adik-adik kita yang remaja gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Kalau tidak akan berdampak jangka panjang kepada Indonesia sendiri gitu. Kalau berdasarkan IPM kita memang tinggi, naik 71,9% gitu indeks pembangunan manusianya gitu ya. Nah, permasalahannya kemudian adalah usia produktif kita hari ini sudah 70,72%. Gen Z, gen milenial gitu dan juga gen X-nya kan sudah berkumpul gitu ya. Sementara yang kaum muda, yang kaum tuanya itu kan sudah mulai sedikit jumlahnya gitu. Kalau dibandingkan ini semua gitu kan, jadi concern besar kita sehingga pemerintah mengambil investasi yang besar untuk penyelamatan anak bangsa khususnya di masalah gizi ini. Nah, ini harapannya kan terjadi sedemikian gitu ya, transformasi yang tinggi. Di stunting kita bisa turun ke 14% karena ini jadi sorotan utama di bangsa-bangsa hari ini. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bonus demografi ini apakah menjadi berkah atau petaka buat kita gitu. Kalau permasalahan gizinya tidak selesai gitu. Masalah gizi anemianya tidak selesai misalnya gitu. Nah, ini yang harus kita jadi perhatian kita. Indonesia 2050 gitu kan. Kalau adik-adik sekarang, adik-adik mahasiswa atau kita yang masih usia muda itu kan potensi untuk bisa mencapai ini, kita masih punya harapan hidup 71 tahun misalnya, ini masih kita bisa lihat gitu sampai 2050 misalnya. Dan ini kejadiannya kita nggak ingin kondisi hari ini itu masih sama gitu, sehingga semua elemen bangsa harus berkontribusi di dalamnya. Ini tadi yang saya bilang ya, kalau secara spesifik kita lihat di Riskesdas 2007, 2013, 2018, tren anemia di kelompok remaja itu naik gitu ya. Nah, bahkan di usia 15 sampai 24 tahun gitu ya, terjadi juga 32% gitu kan. Artinya di usia-usia produktifnya justru terjadi kejadian anemia itu. Masalah ini juga menjadi perhatian ya, karena bagaimanapun anemia pada remaja ini menyebabkan banyak masalah kesehatan, penyakit tidak menular, produktivitas prestasi menurun, gitu ya. Dan bahkan kalau dalam efek jangka panjangnya tadi sudah kita lihat ya gambarannya sampai menjadi faktor determinan untuk kejadian BBLR, gitu ya, dan berujung pada stunting, gitu ya. Nah, kita nggak ingin semua remaja kita demikian, gitu ya, atau 1 dari 3-nya. Kalau bisa angkanya lebih kecil dari itu. Kalau bisa tidak 50%-nya bisa berkurang gitu. Ya. Kalau kita lihat lagi pola gaya hidup yang tidak sehat di remaja kita itu mengkhawatirkan sekali gitu ya. Kalau di Riskesdas 2018 95,5% masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah gitu ya. Dan kalau kita lihat kontribusi vitamin dan mineral itu kita dapatkan lebih banyak dari konsumsi sayur dan buah gitu ya. Dan sementara untuk kejadian anemia itu kita dapatkan dari konsumsi pangan hewani yang baik gitu ya. Kalau kita lihat juga lebih detail lagi,
per keluarga sampai ke individu, apalagi remaja, kita lihat ya mereka lebih suka fast food hari ini gitu kan, dibandingkan makanan-makanan yang diolah sendiri gitu ya, dan raw foodnya itu lebih jarang kita temukan hari ini. Nah, ini yang menjadi PR bersama kita untuk lebih concern dalam mengubah gaya hidup yang tidak sehat ini. Karena bagaimanapun faktor pola diet yang buruk ini menjadi faktor risiko gitu atas kejadian kematian gitu ya. Dietary risk menjadi hal yang urgent untuk jadi perhatian kita bersama. Nah, kalau waktu penyampaiannya tinggal 3 menit lagi. Baik, kalau kita lihat ya 84% ini remaja di Indonesia terjadi anemianya gitu ya. Secara pelan-pelan sehingga gejalanya sering tidak terasa gitu. Ini ya 84,6%. Kalau kita lihat bedah lagi di Riskesses 2018 ya. Permasalahannya cuma satu gitu, masalah ketaatan gitu ya. Banyak remaja kita hari ini sudah dikasih cakupan tablet tambah darahnya, namun tidak dikonsumsi dengan baik gitu. Kalau kita lihat lagi di data-data ini juga demikian gitu ya. 50 yang mengkonsumsi TTD besar 52% itu sangat rendah sekali keberhasilannya itu. Nah, berbagai faktor ini jadi hal yang kita harus concern kita gitu ya. Pola gizi seimbang, menggalang PABS, fortifikasi, saya kira nanti juga di topik yang lain akan dibahas ya, suplementasi. Nah, ini upaya-upaya kita dan kita bersyukur ya punya presiden yang concern untuk bisa kepala negara yang intervensi gizinya cukup baik gitu ya. Kalau kita lihat ya remaja sudah menjadi di RPJMN dan TNP2K sudah masuk juga menjadi agenda yang harus diselesaikan gitu. Nah ini ya kalau bisa berbicara data intervensi spesifiknya sudah cukup baik di sampai 2020 ini memang ada penurunan tren dapat TTD ya, karena kemungkinan remaja kita itu karena PSBB tidak hadir ke sekolah gitu misalnya, tidak memperoleh tablet tambah darah. Ini ada penurunan. Nah, namun secara cakupan sudah cukup baik. Gitu. Mudah-mudahan terus kita bisa tingkatkan. Demikian Pak Taufik yang mungkin saya bisa sampaikan. Permasalahan gizi ini menjadi PR kita bersama, khususnya di remaja ya. Khususnya kasus anemianya ini menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fauzi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Tentu sepertinya memang waktu 30 menit dirasa kurang ya Pak untuk terkait dengan menyampaikan materi yang tadi Bapak sampaikan. Tapi masalahnya besar, waktu kita sedikit. Betul. Tapi semoga nanti kita mungkin bisa kita lanjutkan di sesi diskusi ya Pak. Kita lanjutkan pada sesi diskusi ya. Tadi kalau kita lihat di kolom komentar sudah ada banyak pertanyaan ya, baik itu untuk pemateri pertama dan juga pemateri kedua. Kita langsung saja mohon panitia untuk ditampilkan. Dan untuk para peserta silakan yang mungkin ingin bertanya ya terkait dengan pemateri satu ataupun pemateri kedua kepada Pak Fauzi dan Ibu Dika. Seperti yang tadi sudah Bapak saya sampaikan bahwa peraturannya pertanyaan disampaikan dulu melalui kolom komentar ya, nanti akan direkap oleh panitia dan nanti akan ditayangkan di layar ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya dari Nazma AR Utina ya. Pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Fauzi. Pertanyaannya adalah, apakah remaja putri perlu mengkonsumsi tablet tambah darah untuk mencegah anemia? Jika iya, bagaimana aturan konsumsi yang baik dan berapa kali dalam 1 pekan? Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Fauzi bisa langsung dijawab. Baik Pak Taufik, ini pertanyaan menarik ya. Bahkan semua orang yang kita usia yang sudah lewat remaja pun masih belum clear informasinya gitu. Terkait dengan remaja putri ini, sebagaimana kita lihat ya, untuk pencegahan sebenarnya kita lebih baik preventif dibandingkan kuratif sebenarnya kan. Kalau kita filosofi ilmu gizi itu kan lebih
banyak ke preventif ya. Sehingga konsumsi TTD itu pada remaja putri ya harus dilakukan gitu ya. Dan itu memang menjadi program wajib yang dilakukan oleh pemerintah di setiap daerah juga ya, sampai diturunan ke level puskesmas itu dilakukan gitu, pemberian tablet tambah darah untuk remaja, ibu hamil, atau bahkan sampai pada anak balita gitu ya, anak balita dengan kondisi yang lain gitu ya. Jadi kalau ditanya tablet darahnya perlu mengkonsumsi, ya tentu perlu dan bahkan wajib gitu ya. Jika iya, bagaimana aturan konsumsinya? Kalau tadi saya sampaikan di buku panduan dari Kemenkes itu ya, disampaikan bahwa pemberian TTD ini untuk yang remaja putri atau wanita usia subur, khususnya di umur 10 sampai 15 atau 12 sampai 15 tahun itu diberikan satu tablet per pekan gitu. Artinya kalau dalam 1 tahun pemantauan itu ada 48 kali dia harus konsumsi harusnya gitu. Dan kalau standarnya di kita di Indonesia memakai 52 tablet ya, tambah darah itu ya. Itu target yang disampaikan oleh pemerintah untuk pencegahan dari anemia ini. Itu mungkin Pak Taufik. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya, Nazma, terkait dengan pertanyaannya. Oke, silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Dewi Sophia ya, untuk Ibu Dika. Pertanyaannya adalah, kenapa untuk perhitungan diet untuk cut off anemia yang biasa digunakan jadi patokan hanya diet Fe ya Bu? Sedangkan vitamin B12, folat juga termasuk berpengaruh dalam anemia. Terima kasih. Jadi mungkin hanya meluruskan terkait dengan anemia, hanya diet Fe saja yang dijadikan sebagai cut off begitu. Sedangkan vitamin B12 dan folat juga berpengaruh terhadap anemia. Tetapi kenapa hanya FS saja yang menjadi cut off untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami anemia atau tidak? Oke, seperti itu. Ya. Oke, nah ini untuk pertanyaan dari Dewi gitu ya. Kenapa sih untuk perhitungan diet itu cut off-nya digunakan hanya FE gitu ya? Karena memang tadi pertama mungkin karena kebanyakannya itu terjadinya faktor terbesarnya ada anemia zat gizi besi gitu ya. Jadi memang kenapa yang disuplementasi itu bentuknya zat gizi besi, tetapi setahu saya sediaan yang diberikan itu dari satu tablet tambah darah dia juga bisa mengandung folatnya gitu ya. Ada tadi kalau misalnya dibaca di slide-nya tadi kan dia terdiri dari komposisinya itu zat gizi besi dan juga folat gitu, 400 mikrogram folat di situ gitu ya. Nah, kalau misalnya mungkin pada kondisi tertentu gitu ya, kita juga harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kenapa misalnya jangan-jangan kan tadi saya bilang gitu ada klasifikasi anemia normositik, makrositik atau mikrositik gitu ya. Nah, itu memang harus diberi kalau misalnya secara spesifik itu harus diperiksa lebih lanjut apakah dia memang baiknya gitu ya, apakah itu masuk anemia zat gizi besi atau misalnya dia karena kekurangan asam folat gitu. Nah, itu memang harus dilakukan pemeriksaan. Tetapi kalau untuk pemberian suplemen sistem darah biasanya memang sudah terkandung folat di dalamnya seperti itu gitu ya, tidak hanya Fe karena memang kalau kita tahu metabolisme Fe di dalam tubuh itu B12 dan juga folat itu memang ada kontribusinya gitu dalam metabolismenya. Jadi kalau misalnya biasanya Fe-nya itu tidak optimum pasti karena adanya pengaruh juga dari metabolisme folat dan juga B12 yang tidak optimal juga di dalamnya seperti itu gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dika atas jawabannya. Sudah cukup jelas ya, Dewi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga dari Salsabila Ramadhania ya, untuk Bapak Fauzi. Pertanyaannya, untuk pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, apakah seperti pada wanita normal, yaitu 1 kali dalam seminggu, atau ditambahkan porsinya? Ya, ini terima kasih ya sudah bertanya Salsabila ya. Kalau dalam kebijakan pemerintah kita melihat bahwa untuk cakupan tablet tambah darah itu pemberian untuk ibu hamil kan ada kenaikan ya sampai 90 gitu ya, TTD 90 gitu kalau bahasa yang biasa digunakan ya. Jadi dalam cakupannya itu 90 pekan itu harus mengkonsumsi TTD itu secara rutin gitu ya.
Jadi memang akan ada cakupan yang bertambah. Karena tadi juga Bu Dika ya, tadi menjelaskan bahwa dalam konteks perkembangan khususnya yang wanita gitu ya, di usia kehamilan itu kebutuhan gizinya justru meningkat juga gitu ya, baik dari dalam konteks kebutuhan secara keseluruhan gitu ya, konsumsi pangan hariannya juga ditambah gitu ya. Sehingga ini memang porsinya bertambah gitu ya. Kalau secara ini, kalau untuk kita yang hamil itu ya, bagi wanita yang hamil itu kalau pemerintah menganjurkan 90 ya, PTD 90. Tapi melihat juga nanti kalau di kehamilannya itu ada kasus-kasus yang lain, ya ini kan perlu dikonsultasikan kepada teman-teman dokter ya, atau yang memang fokus di bidang penanggulangan ibu hamil ini gitu. Konsultasi ke bidan dan juga ke dokter gitu ya, ke spesialis kandungan atau apa itu kalau melihat ada kejadian-kejadian yang lain di luar yang kita lihat gitu. Tapi kalau secara cakupan pemerintah itu menyediakan 90 PTD 90. Itu Pak Taufik, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan selanjutnya dari Sekar Puspita Ningrum untuk pemateri kedua ya Ibu Dika. Pada slide yang Ibu jelaskan bahwa salah satu penyebab defisiensi anemia gizi besi adalah gangguan gastrointestinal kronis. Pertanyaannya adalah bagaimana gangguan gastrointestinal kronis tersebut dapat menyebabkan terjadinya anemia defisiensi gizi besi. Kemudian apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan tersebut agar tidak berdampak terhadap anemia, begitu ya. Silakan. Oke, mungkin ini pertanyaan dari Sekar gitu ya. Kira-kira sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan gangguan gastrointestinal kronis itu gitu. Kita harus tahu dulu gitu ya metabolismenya. Karena itu adalah yang bisa menjawab pertanyaan gini gitu ya. Kalau misalnya FE itu kan dia serapan optimalnya atau absorpsi optimumnya itu adalah di ususnya gitu ya. Jadi bentuk vero dari si FE ini yang akan diserap oleh usus gitu. Kemudian juga selain dari usus, di dalam lambung juga ada penyerapan zat besi gitu ya. Nah, ketika misalnya ada gangguan di organ-organ gastrointestinal kita, itu yang akan menyebabkan kenapa FE itu tidak bisa terabsorpsi atau utilisasinya tidak bisa optimum gitu ya di dalam tubuh. Nah, bagaimana kita untuk mencegah terjadi gangguan gastrointestinal? Nah, kalau misalnya udah di tahapan kronis, itu berarti kan sulit gitu ya atau agak reversible untuk bisa ke fase akut gitu. Tetapi kalau misalnya dia gangguan gastrointestinalnya itu misalnya kayak diare gitu ya, kita juga harus tahu dulu penyebab gangguan gastrointestinalnya itu apa gitu ya. Kalau misalnya karena diarenya karena kalian misalnya makan sembarangan gitu ya, nah berarti itu hal kecil ya misalnya, berarti kita harus mencegahnya ke sana. Tetapi kalau udah di tahapan gangguan gastrointestinal kronis, nah mungkin penyerapan pembantu untuk bisa mengganti FE yang tidak secara optimal itu misalnya dengan pemberian melalui, kalau sudah tidak bisa gitu ya, melalui intravena gitu, bisa jadi suplementasinya lewat situ gitu. Atau misalnya ketika misalnya memang masih di tahapan akut, kita bisa memberikan suplementasi di situ gitu ya, untuk bisa mencegah anemianya. Kalau misalnya masih di gejala akut, gitu, kayak diare kayak gitu ya, dia bisa kita gantikan dengan asupan gitu, asupan tinggi FE gitu. Jadi memang tergantung dia itu gangguannya seberapa besar dan seberapa tahapannya ini sudah tahap akut atau tahap kronis gitu ya. Jadi memang kenapa sih rentan ketika kita ada gangguan gastrointestinal, FE pun terhambat gitu. Karena memang serapannya FE itu ada di gastrointestinal kita, khususnya di usus gitu ya. Kalau ada gangguan di situ berarti otomatis ada gangguan juga di penyerapan FE-nya gitu. Kalau misalnya untuk mencegah, ya berarti kita ke pola hidup yang baik juga ya, diet yang pola seimbang, misalnya dengan cara gizi seimbang gitu, untuk pencegahan secara preventif keseluruhannya gitu ya. Tapi kalau udah ada gejala, ya kita harus lihat dulu gejalanya itu apa. Gitu. Mungkin itu untuk Sekar. Oke, terima kasih Bu Dika. Iya. Jawabannya. Sekarang ada pertanyaan lagi? Selanjutnya dari Niputu Sri Aryani untuk pertanyaan kepada Pak Fauzi. Pertanyaannya adalah, apabila kita mengkonsumsi banyak zat besi dari makanan besi non-hem, apakah hal tersebut tetap tidak bisa memenuhi jumlah kebutuhan zat besi yang cukup, seperti kita mengkonsumsi makanan besi hem, gitu ya?
Ya, ini menarik ya Pak Taufik, pertanyaan dari Niputu ya. Bagaimana pola konsumsi kita, apakah non-hem dan hem ini diseimbangkan atau seperti apa? Tentu ketika kita berbicara tentang anemia ini, banyak riset menyatakan bahwa konsumsi besi, makanan sumber zat besi hem ini sangat dianjurkan, karena tadi Bu Dika juga sempat menyinggung tadi ya bahwa bioavailabilitas dari bahan pangan yang kita konsumsi, yang khususnya zat yang bersumber zat gizi dari makanan zat bahan pangan yang sumber zat besi hem gitu ya, itu bioavailabilitasnya bisa sampai 15-20% gitu daya serapnya gitu ya. Sehingga kalau kita bandingkan dengan yang nabati 3-8% saja gitu ya. Bayangkan kalau kita konsumsi kebutuhan kita, anak balita kita itu 10 mg gitu ya. Sementara kita ngasihnya hanya pisang misalnya yang zat gizi besinya itu 0,5 mg. Bagaimana kita nanti untuk mengkonsumsinya? Pasti butuh jumlah yang sangat banyak sekali gitu ya. Bisa sampai 20 kalinya gitu per 100 gram. Katakanlah kalau misalnya tadi, sementara kalau kita mengkonsumsi zat gizi yang sumber hem gitu, daging, hati segala macam gitu ya, daging merah, hati gitu ya, sumber-sumber zat gizi besi yang baik, yang hem gitu ya, itu hanya butuh sekitar 50 graman, itu sudah memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi ini juga mengingat efisiensi ya, bahwa hem itu sumber zat gizi zat besi hem itu tadi kita lebih dianjurkan untuk mengkonsumsinya gitu ya. Bisa dipenuhi dengan zat besi non hem gitu ya, tapi butuh porsi yang besar sekali untuk memenuhi kebutuhan itu. Sehingga nanti anjurannya adalah perbanyaknya zat gizi sumber besi dari hem gitu ya, dari hewani daripada di nabati. Nah, ini menjadi ini juga ya, dalam konteks banyak pro kontranya juga bagi teman-teman yang vegan gitu ya, bagaimana memenuhi zat gizinya dari bahan pangan nabati. Nah, itu banyak sekarang kan kalau kita lihat bahan pangan fungsional yang punya zat gizi besi yang tinggi gitu ya, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita lihat efisiensi, alangkah lebih baik kita juga mengkonsumsi yang sifatnya zat gizi bersumber zat gizi hem gitu ya, dari bahan pangan tersebut gitu. Jadi bahan hewani lebih baik bioavailabilitasnya dibandingkan yang sumber pangan nabati. Itu Pak Taufik. Oke, terima kasih. Jadi tetap harus seimbang ya Pak ya, antara sumber zat besi yang hem dan juga non hem ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Hairiyah untuk Bu Dika. Pertanyaannya adalah makanan apa saja yang menjadi faktor penyebab, gitu ya, faktor penyebab penyakit anemia? Ya, mungkin ini bukan menjadi faktor penyakit ya, tapi lebih ke inhibitor atau penghambat bisa menyebabkan anemia gitu, karena dia menjadi senyawa yang menyebabkan Fe itu tidak optimum diserapnya gitu ya. Mungkin saya luruskan dulu, karena kalau menjadi faktor penyakit anemia itu takutnya emang karena makanan itu nih gitu, bukan, tapi lebih ke karena dia penyerapannya membuat hambatan gitu dalam absorpsinya Fe ini gitu. Contoh misalnya mungkin kalau yang jadi senyawa inhibitor itu teh gitu, kan di dalamnya ada senyawa tanin gitu ya. Kemudian ada kalsium tinggi juga, dia misalnya ketika di kalsium tinggi misalnya susu, berarti kalau kita bilang dia bisa menyebabkan faktor penyakit anemia gitu ya, nggak gitu juga, tetapi lebih ke ketika kita mengkonsumsi sumber zat besi, itu lebih baik kita juga menghindari inhibitornya gitu ya, supaya penyerapannya itu tidak terhambat gitu. Kayak misalnya tadi teh ada taninnya, kemudian ada kopi, kemudian kalsium kayak gitu ya, itu bisa menyebabkan penyerapan zat besi itu tidak optimal seperti itu ya. Itu jadi kita harus tahu dulu kira-kira senyawa ini tuh inhibitor ini adanya di makanan apa. Mungkin itu saya hanya menyebutkan beberapa saja gitu, tapi mungkin jenis bahan makanan itu sangat banyak gitu ya untuk bisa disebut sebagai inhibitor. Itu salah satunya saja seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Dika ya. Jadi tadi salah satu dari inhibitor terkait dengan zat besi adalah
seperti teh ya, karena ada kandungan tanin gitu ya, sehingga perlu diperhatikan pada saat para remaja putri itu mengkonsumsi makanan tinggi Fe, maka mungkin lebih baik gitu ya ketika makanan hewan itu dibarengi dengan minuman yang tinggi vitamin C gitu, jangan terus-menerus mengkonsumsi makanan seperti teh dan lain-lain ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dewi Sophia. Ya, untuk Pak Fauzi, pertanyaannya adalah untuk cut off anemia secara umum adalah 12 gram per desiliter. Apakah itu untuk wanita remaja WRA atau remaja ya Pak? Karena kalau tidak salah saya lihat di AKG 2019 untuk iron atau zat besi di WRA yaitu 18 gram. Dan untuk MDDW itu 15 gram Pak. Apakah sama Pak perhitungan dari WRA dan remaja putri untuk kadar hemoglobin darah dan untuk dietnya Pak? Terima kasih. Ya, baik. Tadi terima kasih Pak Taufik ya. Ini pertanyaan dari Dewi ya tentang cut off ya. Kalau yang dipakai kita untuk usia dewasa di Indonesia itu kan yang dipakai standar itu standar WHO ya. Di angka 11 untuk perempuan, 12 untuk pria gitu. Jadi memang ini yang digunakan untuk angka secara global gitu. Nah, yang tadi yang saya sampaikan dalam presentasi saya itu memang mengikuti standar WHO. Tadi Bu Dika juga sempat menyinggung ya di kita di Indonesia juga menggunakan itu, tapi kalau kita lebih spesifik ke karakteristik khususnya umur yang menjadi rujukannya, maka kita gunakan AKG yang 2019 ini gitu. Jadi memang lebih spesifik. Ini juga menjadi permasalahan di kita sebenarnya untuk bisa melihat cut off-nya ini sebenarnya yang mana yang digunakan. Kalau secara global kita gunakan WHO, kalau di kita untuk Indonesia biasanya untuk intervensi, apalagi kita yang jadi ahli gizi di rumah sakit itu pakainya AKG di 2019 gitu ya, karena itu sudah disesuaikan dengan keadaan orang Indonesia gitu ya. Sehingga ini juga menjadi tantangan buat kita ke depannya ya, karena untuk menentukan umur remaja itu saja itu ada banyak indikator gitu kan. Di beberapa kebijakan pemerintah ada yang sampai usia 30 tahun itu masih pemuda gitu ya. Remaja itu mulai dari 10 sampai 18 tahun gitu. Ada juga yang pakai 18 sampai 20 tahun masih remaja gitu. Nah, ini menjadi perdebatan juga gitu yang belum clear di kita hari ini gitu. Sehingga banyak kita lihat penggunaan yang tapi nanti disesuaikan saja gitu ya. Kalau untuk intervensi biasanya kita gunakan di AKG 2019. Tapi untuk cut off di pelaporan katakanlah seperti Riskesdas ini kita menggunakan standarnya WHO. Itu mungkin Pak Taufik gitu. Kalau standar pengukurannya itu sudah. Terima kasih. Ya, jadi tetap disesuaikan begitu ya dengan kondisi ya, karena memang terkait dengan berbagai sumber ataupun referensi yang digunakan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Salma Aulia untuk Ibu Dika. Dari beberapa slide di awal, Ibu menjelaskan mengenai penyebab anemia dan gejala anemia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mekanisme patofisiologi pada anemia defisiensi besi ya Bu? Gitu. Terima kasih. Mungkin ini saya menjelaskan sedikit ya mengenai patofisiologi bagaimana sih terjadi defisiensi zat besi gitu ya. Nah, ini mungkin ketika kita mengkonsumsi makanan gitu ya, baik itu dari sumber hem, baik itu dari non-hem gitu ya. Nah, dia itu akan dalam bentuk, kalau dari protein nabati itu misalnya dalam bentuk feri, kemudian kalau dari hewan itu dalam bentuknya fero gitu ya. Nah, kemudian dia akan diserap oleh mukosa usus dalam bentuk fero gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika dia diserap itu gitu ya, nah ada beberapa zat baik itu enhancer ataupun inhibitor gitu yang akan bisa mengganggu dari penyerapannya ini. Nah, kalau misalnya kita mungkin dari jenis bahan makanannya ini kita misalnya seringnya mengkonsumsinya enhancer nih, vitamin C misalnya, itu dia akan membantu penyerapan si zat besinya ini. Tetapi ketika mungkin
faktor dari makanannya ini kita dikarenakan banyak inhibitor yang kita konsumsi gitu. Nah, itu penyerapannya tidak akan optimum gitu ya. Itu mungkin dari anemia defisiensi besi yang disebabkan karena asupan gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ada penyerta penyakitnya, nah itu bisa akan jadi berbeda gitu. Tetapi pada intinya ketika dia tidak optimum penyerapannya gitu zat besinya ini atas karena faktor-faktor dari makanan ataupun adanya inhibitor itu bisa mengganggu penyerapan si Fe-nya ini. Tetapi kalau misalnya dari ada gangguan penyakit kronis, nah itu metabolismenya juga akan terganggunya di situ gitu pada saat penyerapan si Fe-nya ini di dalam gastrointestinal itu gitu ya. Apalagi terutama mungkin ketika penyakit kronisnya itu disebabkannya di bagian di gastrointestinal itu akan sangat berpengaruh terhadap optimumnya penyerapan Fe di dalam tubuh seperti itu. Mungkin secara singkatnya gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena kalau misalnya kita membahas tentang patofisiologisnya, di situ ada oksigen yang mengangkut si sel darah merah ini gitu pada akhirnya nanti ke seluruh tubuh yang membutuhkan gitu. Nah, itu sangat-sangat panjang gitu, bisa mungkin satu SKS sendiri gitu ya. Tapi itu pada intinya seperti itu. Jadi besi dari makanan maupun itu hem atau non hem itu akan diserapkan di dalam usus gitu. Kemudian ketika ada inhibitor itulah yang akan bisa mengganggu penyerapan zat besi di dalam tubuh dan bisa menyebabkan anemia defisiensi besi gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Taufik. Oke, terima kasih Bu Dika ya. Ya. Sekilas terkait dengan patofisiologi dari anemia. Pertanyaan selanjutnya dari untuk Pak Fauzi, apakah begadang salah satu penyebab anemia pada remaja ya? Mungkin mengingat kita ketahui bahwa remaja-remaja zaman now begitu ya Pak Fauzi, apalagi mahasiswa sekarang dengan tugas yang bertubi-tubi ya, apalagi kondisi pandemi ternyata memang bukan berkurang ya tugas itu, tapi ternyata tugas semakin bertambah gitu ya, sehingga banyak yang begadang. Nah, apakah begadang juga menjadi salah satu penyebab anemia pada remaja? Ya, ini pertanyaan yang banyak orang menanyakan ya Pak Taufik. Di luar sana masyarakat awam juga banyak menanyakan gitu ya, masalah begadang apakah punya faktor yang menentukan juga ya. Kalau kita lihat tadi ya, kalau dalam slide saya itu saya sampaikan bahwa permasalahan di remaja kita itu kan habitnya mereka, ini yang harus kita menjadi concern juga gitu ya. Dari habit makanan, pola hidup bersih dan sehatnya itu seperti apa, PHBS-nya gitu ya. Kalau ini kan kita lihat bagaimana faktor aktivitas gitu ya. Apakah begadang ini mempengaruhi? Kalau aktivitasnya tinggi gitu ya sampai meminta kita untuk begadang, maka ini akan berpengaruh tidak hanya ke anemia gitu ya, ke banyak hal justru gitu ya. Kalau kita lihat secara konsep umum gitu ya, kalau aktivitas kita naik maka konsumsinya juga harus naik dong gitu ya. Dalam nutrition balance-nya itu kan harus demikian gitu konsepnya gitu ya. Kalau misalnya jam kerja kita tambah gitu kan, kebiasaan begadang kita ini kan memang sedikit banyak akan berpengaruh dengan habit makan kita gitu ya. Sehingga kalau ditanyakan apakah berpotensi punya direct relation gitu ke anemia ini, saya kira sedikit banyak berpengaruh gitu ya. Sehingga nanti teman-teman kalau misalnya banyak kita ya apalagi mahasiswa gitu ya, aktivitasnya tinggi, maka asupannya mau nggak mau juga harus diimbangi gitu ya. Sehingga nanti banyak hal yang kita bisa hindari gitu ya. Saya kira tidak hanya anemia saja itu yang akan terjadi, tingkat stres juga akan meningkat gitu. Produktivitas kita untuk keesokan kesiapan menghadapi hari esoknya juga akan banyak terpengaruh gitu ya. Sehingga nanti yang saya ingin bilang adalah kebiasaan inilah yang harus kita perbaiki gitu ya. Kita bersyukur adanya pandemi ini kan banyak orang Indonesia sudah sadar untuk PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Kalau dulu untuk intervensi cuci tangan saja itu berpuluh tahun kita lakukan gitu ya. Di WHO itu banyak banget kegiatan di Indonesia ya. Tapi tidak berhasil. Tapi dengan adanya pandemi ini meminta orang semuanya, memaksa orang untuk bisa sering-sering cuci tangan gitu. Dan ini menjadi hal yang efektif. Nah, mungkin di remaja kita juga harus ada trigger ya untuk bagaimana balance ya antara aktivitas dengan konsumsi itu bisa
dengan baik, sehingga nanti kejadian-kejadian anemia dan kejadian gizi yang lain itu bisa kita hindari. Dan ini menjadi faktor resiko juga sebenarnya. Itu mungkin Pak Taufik gitu ya. Jadi begadang itu boleh, tapi kita lihat gitu ya. Kalau kata Pak Haji Roma Irama ya, jangan begadang gitu kalau memang tidak diperlukan gitu. Iya, terima kasih ya. Kalaupun begadang, jangan ditemani banyak kopi gitu. Dan ini terlalu banyak juga gitu. Harus diimbangi konsumsinya. Kalau kita lihat anak mahasiswa kalau malam hari kan paling kemana gitu ya, konsumsi makanannya juga bagaimana gitu. Nah ini yang harus kita hindari. Itu Pak Taufik mungkin. Oke, terima kasih Pak Fauzi ya. Kan pertanyaan selanjutnya dari Nur pada Pak Fauzi. Pertanyaannya adalah, apakah ada kaitannya kekurangan darah dengan siklus haid yang tidak lancar atau tidak teratur, sama kaitannya dengan tekanan darah rendah atau hipertensi? Dan pertanyaan satu lagi, apakah begadang? Itu kalau udah ya untuk begadang. Mungkin pertanyaannya yang atas Pak, terkait dengan kekurangan darah dengan siklus haid yang tidak lancar atau tidak teratur. Terima kasih. Ya. Ini apa namanya? Saya mungkin bisa dibantu oleh Bu Dika ya, nanti mudah-mudahan berkenan ya, karena ini membahas perempuan nih yang sudah merasakan gitu ya. Kalau saya ditanya bagaimana ini, saya tidak alami langsung, tapi secara teori gitu ya. Kalau kita lihat, kalau siklus menstruasi itu kan siklus metabolisme yang harus terjadi gitu ya di perempuan. Bagaimana siklus ini sebulan sekali itu terjadi gitu ya, bahwa apa namanya, dalam konteks ini untuk kesehatan metabolisme kita. Kalau tidak lancar itu kan berarti akan banyak berdampak pada kesehatan secara umum gitu. Untuk yang apa namanya, kaitannya dengan tekanan darah atau hipotensi, saya kira kalau tekanan darah ini juga kan kita lihat gitu, yang melatar belakangnya apa gitu. Kalau misalnya kejadiannya dari siklus haid ini, saya kira juga harus perlu kita lebih untuk mengantisipasinya lebih pada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan. Kalau kita sudah sadar kita ada hipotensi misalnya, kan kalau biasanya kan banyak ya. Kalau bahasa orang awam kita yang perempuan itu ya darah rendah gitu ya. Darah rendah itu terus kena apa namanya, siklus haidnya terganggu, itu gimana ya? Itu lebih beresiko lagi gitu untuk kekurangan darah gitu. Sehingga apa namanya, saya kira ini punya kaitan gitu. Dan kejadiannya juga perlu dengan baik kita telaah gitu. Karena saya tidak mengalaminya gitu ya, jadi tidak bisa menjelaskan lebih detail. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Dika. Oke, silakan Ibu Dika mungkin mau menambahkan lebih spesifik terkait dengan kekurangan darah dengan siklus haid yang tidak lancar pada beberapa remaja wanita. Ya, mungkin ini ada dua bagian gitu ya Pak. Kalau misalnya terkait kekurangan darah dengan tekanan darah gitu, yang tekanan darah yang rendah mungkin pertama mungkin itu ada kaitannya. Kenapa? Karena tadi si metabolisme besi di dalam tubuh ini kan pada akhirnya transfer ini akan membawa sel darah merah itu ke bagian-bagian organ kita atau metabolisme tubuh kita yang membutuhkan adanya zat besi gitu ya. Nah, ketika misalnya tekanan darah, berarti tekanan darahnya rendah, itu kan berarti metabolisme di dalam tubuh satu kali pompaan darahnya itu kan rendah gitu ya. Nah, itu juga bisa disebabkan karena mungkin curah jantung kita tuh memompanya tidak optimal seperti itu. Nah, salah satunya bisa disebabkan karena mungkin tadi metabolisme sel darah merahnya ini yang tidak optimal atau kekurangan Fe itu juga gitu ya. Tetapi untuk siklus haid yang tidak lancar gitu ya, itu harus diperiksa lebih lanjut. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dulu siklus haid tidak lancar itu apakah karena ada faktor hormonalnya mungkin gitu ya. Karena kalau misalnya biasanya ketika kekurangan darah hubungan dengan menstruasi itu bisa disebabkan karena loss of blood volume yang terlalu banyak gitu ya. Kalau misalnya dia malah siklus haidnya itu tidak lancar, tidak dalam 28 hari gitu ya, itu bisa dimungkinkan karena faktor penyebab yang lain, bisa karena hormonalnya atau misalnya ada faktor-faktor yang lainnya juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kekurangan darah, untuk hormonalnya mungkin bisa jadi berpengaruh gitu ya. Secara tidak langsung kemudian nanti menyebabkan siklus haidnya itu juga tidak lancar gitu. Itu mungkin Pak yang bisa saya tambahkan, tapi pasti ada faktor X-nya lain gitu ya, karena menyebabkan dia siklus haidnya itu tidak lancarnya ini.
Oke. Terima kasih banyak Bu Dika sudah dilengkapi. Iya, nggak apa-apa Pak, saling melengkapi. Terima kasih ya pada Pak Fauzi dan Bu Dika. Ada pertanyaan selanjutnya? Nah, itu di kolom chat menarik tuh Pak topik. Oke, mungkin akan dibantu oleh panitia untuk menayangkan. Oke, dari Niputu Sri Aryani ya untuk pemateri kedua ya Bu Dika, berhubungan dengan slide yang sedikit menyinggung tentang tablet tambah darah. Jadi ada beberapa kasus Bu di lingkungan saya, tepatnya terjadi pada teman-teman putri saya, di mana saat mengkonsumsi tablet tambah darah yang diberikan setiap minggu semasa sekolah, mereka rata-rata mengalami pusing dan mual. Hal tersebut membuat mereka tidak mau mengkonsumsi TTD. Pertanyaan saya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Begitu Bu. Jadi memang yang mungkin itu juga ya yang menjadi salah satu faktor pencapaian dari suplementasi zat besi itu mengapa tidak? Nah, mohon penjelasannya Bu, silakan. Mungkin terkait ini juga ya. Nah, ini dari efek samping suplementasi tablet tambah darah itu sendiri. Tadi mungkin saya sedikit memberikan gambaran jenis-jenis iron suplemen yang digunakan gitu ya. Nah, memang iron suplemen yang digunakan oleh kita itu kebanyakan bisa menimbulkan gejala pusing dan mual gitu. Itu menyebabkan juga cakupan asupan Fe itu menjadi rendah gitu di Indonesia sendiri gitu ya. Dan juga efek samping yang lain kadang ada yang mengalami konstipasi. Nah, mungkin sediaan suplementasi tablet Fe-nya sendiri yang harus kita evaluasi gitu karena memang terjadi beberapa hal seperti ini gitu ya. Jadi memang karena dari iron supplementation itu memiliki efek samping bisa menyebabkan pusing dan mual, itu juga menyebabkan kenapa orang-orang nggak mau nih mengkonsumsi TTD-nya. Nah kalau misalnya mungkin dievaluasi kemudian serapan dananya bisa lebih banyak gitu ya untuk pengadaan TTD ini bisa diganti mungkin dengan iron suplemen yang jenis lainnya yang tadi saya contohkan, misalnya dari Ferrous fumarat, itu kan efek samping di gastrointestinalnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan ferrosulfat yang memang kita gunakan di tablet tambah darah kita gitu ya. Nah, tetapi mungkin kompensasinya adalah harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan jenis ferrosulfat itu. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, terima kasih Bu Dika. Ya, jadi memang dari masing-masing jenis zat besi mempunyai efek samping yang berbeda-beda begitu ya. Ada keuntungan dan kerugiannya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Wahyu Widianingrum untuk Pak Fauzi, bagaimana agar remaja lebih aware, gitu ya, lebih peduli terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya anemia? Kira-kira tipsnya bagaimana nih? Mungkin ya selain kepada Pak Fauzi, kira-kira apa nih yang harus diperhatikan begitu ya pada remaja? Ya, ini menarik pertanyaannya Pak Taufik dan Bu Dika ya dari Wahyu nih. Kebetulan kemarin kita juga baru bahas ya di Scaling Up Nutrition Annual Meeting bagaimana peran remaja ini bisa lebih aktif, proaktif ya untuk sebagai perpanjangan pemerintah untuk di kalangannya dia gitu ya, untuk menjadi edukator di kalangannya dia. Nah ini tantangan kita. Ya. Banyak remaja kita bahkan ya itu tadi awareness-nya itu kurang untuk masalah ini. Mungkin dari pola ya pendidikan dari kita orang dewasa juga sampai ke mereka ini juga berpengaruh. Nah ini saling berhubungan gitu. Agar aware ya kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita perbanyak dan cakupannya mungkin edukasi gizi ke sekolah-sekolah itu dilakukan gitu. Di beberapa daerah sudah bahkan ada membuat duta remaja di sekolah-sekolah itu dilakukan juga ada melalui UKS-nya itu kan ada duta remaja untuk pengentasan anemia gitu ya. Jadi ada hal-hal yang sudah inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah itu sudah dilaksanakan di beberapa daerah. Dan ini harapannya kita yang sekarang nih, apalagi teman-teman mahasiswa ya, mungkin buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti kepada sekolah gitu ya, untuk memberikan edukasi gizi kepada remaja lebih banyak, lebih sering gitu ya, sehingga nanti remaja kita itu jauh lebih aware gitu. Nah sekarang ini kan banyak remaja kita ini tidak aware, bahkan untuk dalam konteks tadi ya, dikasih kapsulnya, satu kapsulnya aja udah enak duluan, nggak mau minumnya gitu. Kenapa tadi ya? Karena ada efek sampingnya tadi misalnya rasanya atau baunya yang kurang baik gitu ya.
dianggap kurang baik. Nah ini tantangan buat kita semua nih yang membidangi gizi, bagaimana untuk membuat suplementasi gizi khususnya zat besi ini tuh bisa diperoleh inovasi-inovasi dalam bentuk yang lain gitu ya. Kalau tadi misalnya untuk minum meminum tablet tambah darah itu kalau bisa pakai enhancernya gitu ya. Misalnya pakai jus jeruk gitu ya. Jus jeruk pakai pil, jangan sampai anak remaja kita itu minumnya pakai boba gitu. Nah itu kan atau teh atau yang kopi yang kekinian itu gitu ya. Ini jadi ada praktek-praktek yang salah. Nah ini yang harus kita coba tangkal gitu dengan banyaknya edukasi gizi yang kita lakukan oleh kita yang katakanlah yang sudah mendapat ilmunya kepada masyarakat kita yang awal. Tidak hanya remaja, saya kira sampai pada level orang dewasa sekalipun perlu adanya edukasi yang lebih masif ya oleh kita yang sudah mengenyam pendidikan khususnya di bidang gizi. Itu mungkin Pak Taufik ya. Sejauh ini pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk itu, sampai ada duta untuk remaja juga untuk inisiatif. Gitu Pak Taufik. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Pertanyaan selanjutnya dari Anggraini Utami untuk Bu Dika. Pertanyaannya adalah, saat ini saya sedang diet vegetarian, menghindari dan olahannya, dan saya mengalami gejala atau tanda anemia ya, seperti mungkin dari beberapa dari yang tadi sudah disampaikan saat pemaparan Bu Dika ya. Saya, apakah dengan penambahan TTT saja itu sudah cukup untuk mengatasi anemia tersebut? Ya, oke. Ini terima kasih pertanyaan dari Mbak Anggra ini gitu ya. Ini sedang mengalami diet vegetarian. Memang beberapa penelitian menunjukkan bahwa kaitan dari diet vegetarian dengan kejadian anemia defisiensi zat gizi besi gitu ya. Nah, mungkin ini pertanyaannya kenapa penambahan TTD saja gitu ya, tetapi kan masih ada sumber zat besi non-hem gitu yang bisa dikonsumsi. Jadi memang kalau misalnya memang sudah ada gejala atau tanda anemia, lebih baik gitu. Kita juga selain dikonsumsi zat besi non-hemnya, kita di situ dulu, baru nanti kita memberikan suplementasi tablet tambah darah. Tapi kalau misalnya memang sudah pengecekan nih, ternyata memang nilai hemoglobin saya memang rendah daripada nilai rujukannya gitu. Kemudian memasuk suplementasi TTD itu nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kelebihan Fe di dalam tubuh kita pun dia akan diekspresikan melalui fungsi ekspresi kita, misalnya dari buang air besar, buang air kecil itu akan dikeluarkan seperti itu. Apalagi kalau misalnya kondisi ginjal kita juga masih optimum, tetapi kalau misalnya itu dijadikan sebagai patokan utama dan setiap hari mengkonsumsi itu gitu ya, karena kan kita harus bisa merubah pola diet kita. Berarti kalau misalnya memang ada beberapa orang yang karena diet vegetariannya atau misalnya karena kepercayaannya tidak mengkonsumsi jenis-jenis besi hem gitu ya, itu bisa misalnya mengkonsumsi zat besi yang non hem tetapi ditambah enhancer gitu ya supaya penyerapannya optimum. Kan kalau tadi kita lihat bioavailabilitasnya itu bisa sampai 8% gitu ya ketika itu terserap sempurna. Ya kita harap dari penyerapan yang optimum dari besi non hem itu bisa mencukupi kebutuhan besi kita. Tetapi ketika misalnya sudah dilakukan pengecekan itu masih kurang, diberikan suplementasi TTD itu tidak apa-apa gitu ya. Tetapi tidak dijadikan sebagai konsumsi harian gitu ya. Bahkan dari rekomendasi pun ketika diberikan suplementasi TTD itu, dia itu kan hanya dalam waktu 1 tahun 3 bulan on, 3 bulan off gitu ya. Kalau misalnya dijadikan seperti kebiasaan atau daily yang harus dikonsumsi, itu juga mungkin akan memperberat dari fungsi ginjal kita gitu ya. Nah itu mungkin saran saya, selain mungkin kalau sekarang sudah di dalam tahapan anemia, nggak apa-apa diberikan suplementasi TTD, tetapi kita juga harus merubah pola diet kita. Mungkin karena diet vegetarian dirubahlah menjadi sumber zat besi non-hemnya diasup dengan baik, dan enhancer-enhancernya juga dikonsumsi seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Taufik. Oke, terima kasih. Mungkin tadi pertanyaan dari Anggra ini adalah sekaligus menutup sesi diskusi ini ya. Kita ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang luar biasa yang telah menyampaikan materinya serta diskusi yang sangat interaktif ya. Kita beri aplaus, tepuk tangan kepada kedua pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Fauzi dan juga Ibu Dika Betaditya.
Sebelum mengakhiri, mungkin saya akan memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya, sedikit terkait dengan hasil dari pemaparan materi, terkait dengan pemateri 1 dan pemateri 2, di mana kita ketahui bahwa anemia adalah kondisi ketika sel darah merah lebih rendah daripada jumlah normal. Dan tentu kita ketahui bahwa jika anemia ini terus tidak teratasi, maka dapat berpengaruh pada jangka pendek dan juga jangka panjang, gitu ya, di mana anemia ini memang lebih banyak terjadi pada wanita, gitu ya, di mana wanita lebih beresiko mengalami anemia dibandingkan laki-laki. Dan penyebab anemia sendiri bisa karena defisiensi zat besi, gitu ya, kemudian bisa karena pendarahan, kemudian bisa karena hemolitik. Dan upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya anemia bisa dengan meningkatkan asupan makanan dari sumber zat gizi besi, kemudian fortifikasi bahan makanan sumber Fe serta suplementasi zat besi. Ya, itu mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari kedua pemateri yang luar biasa tadi. Oke, sebelumnya mungkin akan ada pemberian sertifikat kepada yang pertama kepada Ibu Dika Betaditya SGZ MPH RD yang telah menyempatkan waktunya memberikan pemaparan materi yang luar biasa kepada kita semua. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat dan tentunya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Dika. Dan juga kepada Pak Fauzi. Ya. Terima kasih Pak Fauzi dan Ibu Dika. Untuk sesi selanjutnya, untuk sesi yang pertama ini sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Taufik yang telah menjadi moderator pada acara sesi pertama, dan terima kasih juga kepada Pak Fauzi dan Ibu Dika atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang kita simak tadi itu bisa bermanfaat untuk kita dan juga orang banyak.